Baiklah, kita sudah masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai perpajakan dan akuntansi. Kegiatan ini akan dimoderasi oleh Bapak Torang Sitanggang. Sebelum saya membacakan CV beliau, mungkin bisa ditampilkan CV beliau. Sembari saya akan menyampaikan kata kunci kedua yang nanti akan diisi di lembaran resepsi pada akhir acara, yang kita akan share link absensi, dan juga jangan lupa lagi, saya ingatkan kembali untuk mengisi form dari DJP. Ini hanya form sebagai bentuk laporan kegiatan dari Kanwil DJP Banten, yaitu berupa pretest, post-test, dan evaluasi. Ini tidak ada hubungannya dengan pajak, ini hanya laporan bahwa kegiatan ini benar-benar terjadi, dan saat ini dengan adanya perubahan di P2 Humas, adanya fungsional penyuluh, penilaiannya adalah nanti feedback dari Bapak Ibu semua. Kita berharap supaya kegiatan-kegiatan free atau bebas dari biaya ini bisa berjalan terus. Bapak Ibu harus mendukung supaya teman-teman di DJP bisa mendapat feedback, sehingga laporan mereka yang dimintakan dipersyaratkan untuk kegiatan seperti ini bisa dipenuhi. Jadi mohon diisi, tidak ada hubungannya dengan kewajiban perpajakan, ini hanya survei untuk kepentingan pelaporan kegiatan. Baiklah, saya ingatkan kembali tadi kata kunci kedua, akuntansi. Jadi kata kunci pertama tadi sudah disebutkan di awal, kata kunci kedua adalah akuntansi. Materi saat ini, hari ini nanti akan dimoderasi oleh Bapak Torang Sitanggang, AK MSI. Beliau adalah partner Principia Global Consulting. Pendidikan beliau D3 dan D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Indonesia, dan Master di S2 Administrasi Pajak Universitas Indonesia. Pak Torang Sitanggang berkarir di DJP selama 20 tahun sebelum menjadi partner di Principia Global Consulting, dan saat ini juga menjadi komisaris di Halo Pajak. Baiklah, untuk memandu acara materi, kami serahkan layar dan waktu kepada Pak Torang. Silakan Pak Torang. Menjelang siang, Bapak dan Ibu pelaku UMKM dimanapun berada pada saat ini, kita akan masuk ke bagian kedua dari webinar kita pada siang hari ini. Webinar kita pada kali ini akan kita bagi menjadi 3 pada bagian kedua. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Bagian kedua adalah aspek perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP UMKM. Dan bagian ketiga, kita akan lakukan diskusi dan tanya jawab antara para peserta webinar langsung dengan para pembicara. Kita akan langsung ke bagian pertama dari materi, yaitu standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Pada bagian ini kita akan dibantu atau dicerahkan oleh Ibu Wulan Retnowati, SMM, AKT dan akuntan, CA, CSRS, CSRA, CFRA. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Ikatan Akuntan Indonesia untuk wilayah Banten. Pendidikan beliau berasal dari Universitas Brawijaya, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Brawijaya untuk pendidikan S3. Pada saat sekarang beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Juga beliau aktif di KAP Irfan Zulmendra, KAP Roni Budianto, dan KJA Muklis dan Wiantoro. Kita akan memberikan waktu 30 menit buat Ibu Wulan untuk menyampaikan presentasinya mengenai SAK untuk UMKM. Kepada Ibu Wulan Retnowati, kami persilakan waktu dan layar. Silakan Ibu. Terima
kasih Bapak atas waktu dan layanan yang saya terima. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan, memberikan gambaran umum mengenai SAK etap yang telah dikeluarkan oleh IAI. Izinkan saya mau untuk men-share PPT Bapak Ibu. Ya, bisa kita lihat pada Ibu. kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan SAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. IAI yang mengeluarkan atau menerbitkan mengenai peraturan penyusunan laporan keuangan mempunyai standar akuntansi. Sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, standar akuntansi publik atau SAK, itu untuk entitas publik yang signifikan. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, dan yang ketiga yang dikeluarkan adalah standar akuntansi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik tetapi tidak signifikan. Standar akuntansi pemerintahan, dan yang ketiga yang dikeluarkan adalah standar akuntansi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas tetapi tidak signifikan. Bu Wulan itu masih di mute kayaknya. Masih ke mute, Pak. Sebentar ya, Bu Wulan ya. Ini kelihatannya suara Ibu tidak terdengar di kita. Oke, saya ulang Bapak, punten. Kayaknya kendala ini. Ya, udah Bu Wulan. Sebentar ya, Bu Wulan ya. Ini kelihatannya suara Ibu. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi IAI sebagai wadah profesi yang mengeluarkan standar akuntansi yang di Indonesia itu sebenarnya menghasilkan 3 standar akuntansi. Yang pertama adalah standar akuntansi publik yang signifikan, yaitu SAK. Kemudian yang kedua adalah standar akuntansi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah standar akuntansi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik tidak signifikan. Dulu disebut dengan SAK etap, kemudian sekarang menjadi. Kemudian yang kedua adalah standar akuntansi pemerintahan. Pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh IAI pada KNA 16. Kemudian isi dari SAK EMKM ini ada 4 pokok, Pak. Pertama adalah kata pengantar. Kemudian yang kedua standar dari EMKM itu sendiri yang terdiri dari 18 bab. Kemudian dasar kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah contoh ilustrasi laporan keuangan. Nah, di dalam standar ini dilengkapi juga dengan contoh jurnal penyesuaian kas menjadi akrual, dan tetapi poin intinya di dalam standar EMKM ini ada 18 bab yang membahas bagaimana menyusun laporan keuangan EMKM. Kemudian standar ini digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi di sini adalah ruang lingkupnya adalah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang UMKM tahun 2016, nomor 8 tahun 2016. Kemudian standar EMKM ini bisa digunakan juga untuk entitas lain jika otoritas atau pemerintah di sini mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar EMKM. Nah, ini adalah bagian 18 bab mengenai standar akuntansi EMKM, yaitu terdiri dari ruang lingkup, konsep, dan prinsip pervasif sampai dengan mikro, kecil, dan menengah. Jadi UMKM di sini adalah mempunyai ciri dia mempunyai manajemen berdiri sendiri. Kemudian modal disediakan sendiri,
dan biasanya daerah pemasarannya bersifat lokal dan aset perusahaannya kecil dan jumlah karyawan yang dipekerjakannya juga terbatas. Kemudian asas pelaksanaan UMKM ini adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi, keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Jadi ini konsep UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian usaha mikro, di usaha mikro sendiri itu adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian usaha kecil sendiri adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, kemudian dilakukan oleh perorangan ataupun dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bagian cabang perusahaan yang dimiliki. Kemudian dikuasai dan menjadi bagian baik secara langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Nah, ini artinya yang mikro ini adalah milik perseorangan, tapi dia sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian usaha kecil merupakan berdiri sendiri, tidak merupakan bagian dari perusahaan atau usaha menengah dan sebagainya. Kemudian usaha menengah itu adalah dia juga bisa berdiri sendiri, bisa berbentuk perseorangan ataupun badan hukum. Kemudian dia tidak merupakan bagian atau secara langsung ataupun tidak langsung dari perusahaan-perusahaan yang lainnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, kemudian klasifikasinya adalah kalau usaha mikro itu kekayaan bersihnya maksimal 50 juta, kemudian hasil penjualannya maksimal 300 juta, maka usaha tersebut diklasifikasikan menjadi usaha mikro. Kemudian apabila usaha tersebut memiliki aset antara 50 sampai 500 juta, kemudian dia memiliki hasil penjualan tahunan dari 300 juta sampai 2,5 M, maka diklasifikasikan menjadi usaha kecil. Kemudian untuk usaha menengah itu adalah usaha atau entitas yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 M. Kemudian hasil penjualannya adalah 2,5 M sampai dengan 50 M. Maka dia termasuk klasifikasinya adalah usaha kecil. Menengah, maaf. Sedangkan klasifikasi menurut BPS bahwa usaha kecil itu dikatakan entitas kecil atau perusahaan kecil ataupun usaha kecil dia apabila mempunyai karyawan antara 5 sampai 19 orang. Kemudian kalau masuk dalam kriteria atau klasifikasi usaha menengah, dia memiliki karyawan antara 20 sampai 99 orang. Kalau hanya memiliki karyawan 1 sampai 4 maka dikategorikan sebagai usaha mikro. Nah, kemudian di dalam SAK ini ada yang kita sebut dengan konsep PERSEF, yaitu di sini ada tujuan laporan keuangan, kemudian posisi keuangan, kinerja, pengukuran, unsur-unsur laporan keuangan, materialitas, prinsip-prinsip dan pengukuran pervasif, kemudian asumsi dasar dan pengakuan dalam laporan keuangan, dan saling hapus. Nah, ini yang akan dibahas di dalam SAK EMKM. Yang pertama, bahwa tujuan laporan keuangan di sini adalah memberikan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi pengguna. Di sini misalnya kreditor, investor, kemudian tujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi secara umum. Jadi pertama bahwa laporan keuangan yang disusun oleh UMKM ini harus memberikan gambaran atau informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja. Kemudian yang kedua, laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian untuk posisi keuangan, di dalam posisi keuangan ini ada 3 unsur pokok, yaitu pertama aset,
yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas. Di dalam aset ini harus bisa menunjukkan bahwa sumber daya yang dikuasai atau dimiliki oleh entitas atau UMKM tersebut dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis yang mungkin akan diharapkan atau diperoleh oleh UMKM. Kemudian liabilitas atau biasanya kalau kita umum ya UMKM menyebutnya hutang atau kewajiban, ini adalah merupakan bentuk kewajiban saat ini oleh entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya atau pelunasannya akan mengakibatkan arus kas keluar atau pembayaran dari sumber daya yang dimiliki oleh UMKM. Kemudian ekuitas di sini menunjukkan hak residual atas aset entitas atau nilai sisa dari aset UMKM dikurangi oleh kewajiban dari UMKM. Nah, jadi khusus untuk aset, ini harus menunjukkan pertama cirinya adalah potensi ekonomi masa depan. Jadi contohnya kita punya uang, berarti uang ini nanti akan kita gunakan untuk apa? Menghasilkan pendapatan di masa depan untuk beli bahan baku, untuk beli persediaan, atau untuk membeli aset yang digunakan untuk usaha. Dia punya potensi di masa yang akan datang. Yang kedua, aset ini merupakan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas. Jadi di sini kalau kita punya aset, nanti akan memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penerimaan atau arus kas. Kemudian aset ini akan memunculkan namanya penggunaan maupun pelepasan aset. Nah ini contohnya yang ketiga ini contohnya Bapak Ibu umpamanya usaha UMKM-nya adalah handicraft berupa tenunan. Berarti Bapak Ibu beli nih aset berupa alat tenun. Kemudian setelah alat tenun dipakai di lama, umpamanya ada versi terbarunya yang lebih canggih, lebih mempercepat proses kerja, yang lama kita jual. Nah, berarti di sini ada pelepasan asetnya. Kemudian liabilitas atau kewajiban, ini adalah merupakan kewajiban hukum ataupun konstruksif. Jadi artinya semua kewajiban-kewajiban yang wajib dibayar oleh UMKM itu. Kemudian yang terakhir mengenai kewajiban adalah penyelesaian kewajiban melibatkan pembayaran kas atau selain kas, pemberian jasa atau penggantian kewajiban. Jadi kewajiban itu tidak melulu berupa harus dibayar dengan uang tunai, tetapi bisa jadi dibayar dengan jasa yang dilakukan ataupun penggantiannya bisa disepakati di dalam kontrak kerja kewajiban atau hutang tersebut. Kemudian ekuitas di sini menunjukkan klaim atau hak sisa atas aset dikurangi liabilitas pelaporan SAK EMKM merujuk pada penyajian dalam laporan laba rugi selama periode pelaporan. Nah, informasi atau data yang disampaikan di dalam laporan kinerja ini meliputi informasi mengenai penghasilan dan beban untuk menghitung berapa laba atau rugi yang diperoleh selama satu periode pelaporan. Kemudian, penghasilan atau income itu adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Contohnya di UMKM, Bapak Ibu umpamanya tadi saya sebut usaha handicraft, tenunan. Ada yang mesan umpamanya untuk pesanan dari suatu perusahaan untuk cendera mata. Contohnya umpamanya shawl perusahaan untuk suatu kegiatan. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu kontrak yang Bapak Ibu buat untuk membuat sel ini, kemudian Bapak Ibu serahkan ke dalam perusahaan yang memberi kontrak tersebut, uang yang diterima ini merupakan penghasilan yang harus diakui atau dicatat di dalam laporan keuangan dalam laporan kinerja usaha dari EMKM tersebut. Kemudian beban atau expense ini adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode dalam bentuk arus kas keluar atau pembayaran atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan
ekuitas. Contohnya tadi Bapak Ibu, untuk bikin SAL, Bapak Ibu bayar gaji. Butuhkan orang yang bantuin untuk mengerjakan. 10 orang contohnya, dibayar gajinya. Nah, di sini gaji ini termasuk liabilitas. Contoh lain, untuk menggerakkan mesin Bapak Ibu bayar menggunakan listrik yang dibayar sebulan per bulan. Berarti di sini diklasifikasikan sebagai beban. Contoh lagi yang bukan beban atau penurunan nilai ekonomi atau penurunan aset. Contohnya Bapak Ibu pakai mesin tenun tadi. Mesin tenun tadi di umur ekonomisnya umpamanya 5 tahun, berarti harus disusutkan. Penyusutan nilai atau pemakaian dari aset tetap tadi, ini yang disebut sebagai beban penyusutan aset tetap. Kemudian penghasilan atau income, nah ini jenisnya penghasilan, itu adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan entitas normal, contohnya ada penjualan, ada imbalan, kemudian ada pendapatan bunga, dividen, royalti, atau pendapatan sewa. Ini bentuk-bentuk beberapa jenis penghasilan atau income. Kemudian yang termasuk penghasilan di sini adalah keuntungan, yaitu keuntungan yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak bisa dikategorikan pendapatan. Nah, ini contohnya tadi Bapak Ibu, tadi mesinnya, tenunnya karena beli baru yang lama nggak digunakan kemudian dijual. Nah, ada selisih nilai dari harga jual dan nilai buku aset yang dicatat, ini diakui sebagai penghasilan atau keuntungan. Kemudian kalau beban di sini contohnya yang normal adalah beban harga pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Kemudian yang termasuk dalam beban juga adalah kerugian. Memenuhi definisi beban tapi tidak termasuk kategori beban. Contohnya tadi, jual asetnya rugi. Dulu belinya umpamanya 10 juta, baru dipakai 1 tahun, penyusutannya baru umpamanya 1 juta, tapi dijual lakunya 7 juta. Berarti ada selisih rugi. Ini diakui sebagai termasuk dalam kategori beban. Kemudian pengakuan. Ini mengenai pengakuan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan memenuhi kriteria manfaat ekonomi dan keandalan. Nah, diakui sebagai pelaporannya apabila pertama, dia memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan mengalir, selalu dapat. Kemudian manfaat ekonomi masa depan ini adalah dapat berupa aliran ekonomi masuk ataupun keluar entitas. Contohnya tadi, ada penerimaan, kemudian dapat digunakan, dan sebagainya. Nah, ini harus dikaji dengan pengajian derajat ketidakpastian. Contohnya tadi kira-kira bisa digunakan manfaat ekonominya selama 5 tahun berapa. Jadi diperhitungkan. Kemudian keandalan pengukurannya adalah pertama, secara umum biaya suatu pos dapat diukur dengan andal. Contohnya, Bapak Ibu tadi bikin SAL 1. Untuk membuat SAL tadi dikeluarkan biaya berapa? Umpamanya pesanannya 10.000 SAL. Untuk 1.000 SAL dibutuhkan umpamanya karyawan umpamanya 5 orang dengan 1 hari kerja, jam kerjanya berapa. Kemudian upahnya berapa. Jadi ini untuk menentukan upah gajinya dapat diukur dengan andal. Kemudian kadang-kadang biayanya harus diestimasikan. Contohnya di sini untuk biaya penyusutan. Kemudian jika pengukuran layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan keuangan. Kalau Bapak Ibu pakai kira-kira ya, kira-kira sekian nih, nggak bisa dihitung secara pasti, nggak punya dasar penghitungannya yang pasti, lebih baik tidak disajikan dalam laporan keuangan karena pengukurannya tidak dapat dilakukan secara andal. Nah, ini untuk pengakuan pendapatan dan beban di dalam laporan keuangan. Untuk beban pendapatan diakui atau dilaporkan, diakui itu atau dicatat pada saat barang dan jasa diserahkan. Kalau dia penjualan kita adalah produk berupa penjualan barang dan jasa. Kemudian untuk jasa konstruksi akan diakui atau dicatat itu pada saat penagihan. Kita berikan penagihan itu diakui sebagai pendapatan. Kemudian
bunga atau dividen, contohnya tadi Bapak Ibu UMKM punya dana berlebih yang belum digunakan dimasukkan di deposito atau tabungan dulu atas nama UMKM-nya. Nah, pendapatan bunga dari deposito atau tabungan ini akan diakui atau dicatat pada saat bunga tersebut diterima. Jadi kalau belum diterima, tidak kita akui atau tidak kita catat. Kemudian untuk pendapatan berupa sewa atau royalti, itu diakui secara garis lurus. Contohnya Bapak Ibu punya gedung, UMKM-nya punya gedung, disewakan ke pihak ketiga, selama 5 tahun, maunya nilai kontraknya 100 juta, berarti pengakuan dari pendapatan sewanya adalah diakui per tahun, yaitu menggunakan garis lurus 100 juta dibagi 5 tahun. Jadi per tahunnya diakui sebesar 20 juta. Jadi tidak boleh diakui secara total pada saat transaksi atau kontrak ditandatangani atau diterima uang, tapi bertahap atau setiap tahunnya diterima sesuai dengan perhitungan garis lurus. Kemudian untuk beban tenaga kerja itu diakui pada saat jasa diterima. Jadi kalau dia sudah mengerjakan jasanya, kemudian dibayar, berarti ini kita melakukan pencatatannya. Kemudian untuk biaya sewa juga demikian. Kalau Bapak Ibu UMKM untuk umpamanya untuk pabriknya, untuk usahanya, workshopnya nyewa tempat. Nah ini disewanya juga menggunakan metode pengakuannya adalah garis lurus. Jadi totalnya berapa, kemudian dapat digunakan sewanya untuk berapa tahun. Jadi pembebanannya diakuinya adalah sesuai dengan perhitungan garis lurus. Dibagi total jadi per tahunnya berapa. Kemudian untuk biaya pinjaman itu diakui sebagai beban. Jadi pada saat dibayar diakui sebagai biaya pinjaman. Kemudian pajak penghasilan ini diakui sebagai pada saat pajak ini atau current tax-nya. Jadi dibayarnya berdasarkan perhitungan berapa itu yang diakui sebagai beban current tax-nya. Kemudian ini mengenai pendapatan dan beban sudah. Nah, pengukuran materialitas. Nah, ini Bapak Ibu kan kalau di laporan keuangan menyebutkan bahwa kas itu nilainya adalah, umpama contohnya asetnya adalah nilainya punya gedung 50 juta. Berarti ini kita mengukur nilai 50 jutanya bagaimana. Nah, pengukuran ini diukur melalui penetapan jumlah uang untuk mengakui aset atau liabilitas atau penghasilan dan beban. Kalau asetnya berarti uang yang dikeluarkan untuk memperoleh asetnya berapa. Nah, ini dihitung nanti pengukurannya menggunakan biaya historis. Kemudian kalau liabilitas adalah kewajiban yang dibayarkan totalnya berapa. Itu berikut dengan bunganya. Kemudian kalau penghasilan sebesar berapa dia kita terima sesuai dengan kontraknya dan bebannya adalah sebesar berapa harus dikeluarkan. Kemudian untuk pengukuran ini menggunakan dasar biaya historis. Artinya biaya historis ini adalah biaya yang sebenarnya yang dikeluarkan dulunya. Contoh tadi beli mesinnya berapa? Pada saat pembeliannya 100 juta, berarti yang diakui adalah biaya historis. Jadi per tahun kemudian dikurangi biaya penyusutan. Jadi dihitung dari biaya historis atau harga perolehannya. Kemudian untuk materialitas ini untuk menghitung relevansi hakikat dari materialitas. Jadi contohnya Bapak Ibu laporan keuangan totalnya umpamanya asetnya 50 juta. Tapi Bapak Ibu lupa mencantumkan biaya senilai umpamanya 100.000. Jadi ini 100.000 ini kita bisa abaikan atau tidak mempengaruhi nilai keseluruhan laporan keuangan Ibu. Walaupun Ibu lupa mencantumkan nanti ada penyesuaiannya. Tapi secara umum materialitas ini untuk mengatasi nilai kelalaian atau kesalahan pos laporan keuangan. Baik sendiri atau secara bersama-sama yang tidak mempengaruhi keputusan pengguna. Jadi contohnya tadi asetnya asetnya 100 juta, tapi Ibu tidak memasukkan, lupa mencatat yang 100.000. Secara 100.000 ini secara material tidak mempengaruhi keputusan dari pengambilan keputusan oleh user atau pengguna laporan keuangan yang kita susun. Kemudian materialitas juga tergantung dari ukuran dan sifat dari kelalaian tersebut dalam mencantumkan. Contohnya tadi
Kalau Ibu mencantumkan lupa biayanya, contohnya Ibu ada biaya penyusutan yang harusnya kurang dilaporkan tadi. Penyusutannya totalnya umpamanya tadi oke 20 juta, tapi Ibu yang 100.000 belum Ibu catat. Artinya di sini enggak bersifat material, tetapi kalau Ibu lupa mencantumkan biaya listrik, padahal itu digunakan, mungkin ini sifatnya berbeda, walaupun nilainya 100.000. Jadi materialitas di sini ini tergantung ukuran dan sifat dari kelalaian ataupun mencantumkannya, Bapak Ibu. Kemudian untuk menentukan materialitas ini juga kita lihat ukuran dan sifat faktor penentu materialitas tersebut. Nah, pengakuan dan pengukurannya, ini persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset liabilities, penghasilan dan beban dalam SAK EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari rangka dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian dalam hal tidak ada pengaturan, maka ini akan mengacu pada bab 2, yaitu mengenai kerangka bab 2 di dalam dalam SAK etap. Nah, ini asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dalam SAK EMKM. Yang pertama, asumsi dasarnya akrual. Jadi bahwa semua akun-akun di dalam laporan keuangan, yaitu meliputi aset, liabilities, ekuitas, penghasilan, dan beban, ketika memenuhi kriteria definisi dan kriteria pengakuan, maka harus diakui sebagai dasar akrual. Jadi contohnya tadi, pendapatan diakui kapan? Pada saat diterima. Kemudian aset diakui kapan? Diakui kapan? Pada saat kita beli atau kita mengeluarkan kas untuk memperoleh aset tersebut, maka diakui sebagai asetnya. Kemudian contoh lagi bebannya, diakui kapan? Pada saat kita membayar bebannya. Nah, kemudian asumsi dasar kedua untuk penyusunan laporan keuangan UMKM ya, adalah kelangsungan usaha. Jadi kalau kita berasumsi bahwa usaha UMKM kita bisa hidup jangka panjang atau tahun berikutnya, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi masih hidup, maka kita harus membuat laporan keuangan ini. Karena asumsi dasar penyusunan laporan keuangan ini adalah kelangsungan usaha. Kalau besok mau ditutup, kita nggak usah bikin laporan keuangannya. Tetapi karena konsep kita berasumsi bahwa ini nanti dipakai jangka panjang masih hidup, maka kita harus menyusun laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya konsep entitas bisnis. Kenapa kita harus menyusun laporan keuangan untuk walaupun usaha untuk UMKM yang bersifat mikro, cuman modalnya atau asetnya 50 juta, karena ada konsep pemisahan antara pemilik dan usahanya. Untuk memisahkan ini, karena ada konsep pemisahan, maka Bapak Ibu UMKM harus menyusun laporan keuangan yang menginformasikan mengenai kinerja, posisi keuangan, khususnya di dalam bisnisnya sendiri. Jadi terpisah dengan kepemilikannya. Aset kepemilikan berbeda, uangnya pemiliknya berbeda dengan aset-aset yang ada di dalam usahanya di UMKM ini. Kemudian ini pengakuan aset. Kas, bank, piutang, atau saham, ini diakui saat harga transaksi. Contohnya tadi, kita umpamanya melakukan penjualan, diakui penjualannya, berarti pada saat kita menagih penagihannya, kalau penjualannya nggak dibayar dulu, kita tagih, nah ini diakui saat transaksi. Kemudian persediaan, biasanya kita menggunakan perhitungan first in first out atau rata-rata untuk pengakuannya. Kemudian aset tetapnya menggunakan metode biaya atau biaya historis atau harga perolehan. Kemudian penyusutannya menggunakan garis lurus, saldo menurun atau tanpa nilai sisa. Kemudian aset tidak berwujudnya juga menggunakan metode biaya, garis lurus dan saldo menurun dan ataupun nilai sisa. Kemudian nih untuk keempat aset tetap ini tanpa penurunan nilai. Artinya tidak ada penyesuaian. Jadi contohnya gini, karena ada artinya tidak ada revaluasi aset kalau kita menggunakan SAK EMKM. Tetapi berbeda dengan kalau kita menggunakan SAK untuk entitas publik, dia bisa menggunakan konsep revaluasi untuk menilai kembali asetnya.
Contohnya karena dia belinya dulu dolar naik turun, sekarang disesuaikan. Nah, ini di UMKM tidak kita gunakan. Nah, untuk pengakuan liabilitas dan ekuitas, liabilitas diakui itu sejumlah yang terutang. Jadi utang Ibu, Bapak Ibu berapa? Pada waktu Bapak Ibu pinjam bank, tanda tangan utangnya berapa? 100 juta. Itu yang diakui 100 juta. Kemudian kalau sudah dibayar, nanti biaya akan mengurangi hutangnya berapa. Nah ini, jadi tidak ada hutang estimasi atau diperkirakan. Jadi fix, berapa yang terhutang, itu yang diakui sebagai hutang. Kemudian ekuitas, peraturannya atau modal, kalau Bapak Ibu UMKM kenalnya bukan ekuitas ya, modal. Nah ini diakui itu sesuai dengan peraturan. Contohnya PT, modalnya ada modal, umpamanya modalnya ada modal saham. Nah, ini kalau PT ada saham publik atau dan sebagainya. Kemudian kalau koperasi berarti ada modal yang berupa dari iuran. Kemudian kalau perusahaan perseorang berarti modalnya berupa modal pemilik. Nah, ini tergantung dari peraturannya, peraturan perundangan yang mengatur badan hukum Bapak Ibu apa, berupa apa. Ini nanti yang mencatat mengenai bentuk atau jenis modal yang dilaporkan. Kemudian ini pengakuan pendapatnya sudah saya jelaskan tadi, penjualan barang dan jasa diakui pada saat diserahkan, jasa konstruksi ditagihkan, bunga dan dividen saat diterima, sewa dan royalti diakuinya sesuai dengan garis lurus perhitungannya. Kemudian hibah, nah hibah itu kan ini UMKM biasanya dapat sumbangan Bapak Ibu dari dinas-dinas kementerian. Contohnya kemarin ada sumbangan untuk kalau nggak salah di salah satu contoh itu yang binaan saya kebetulan yang di Kominfo itu menerima sumbangan dari PLTU Suralaya berupa alat produksi senilai sekian. Nah, sumbangan tadi diakui saat diterima. Jadi bukan barangnya diakui, tapi nilai barang yang diterima itu diakui pada saat diterima. Jadi kalau nanti dapat sumbangan, kontraknya gini, diterimanya pemberitahuannya umpamanya tanggal 1 Januari, diterimanya 1 Maret, berarti pada saat 1 Maret baru dicatat Bapak Ibu diakui sebagai hibah, mesin hibah. Nilainya berapa? Sesuai dengan nilai dari sumbangan tersebut. Kemudian, ya Bapak kaget. Ya, maksud saya kalau bisa lebih dipercepat ya. Oke, siap Bapak. Ya, terima kasih. Nah, untuk saling hapus di sini tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi saling hapus aset, kewajiban ataupun pendapatan beban tidak diperkenankan kecuali disyaratkan atau diizinkan. Jadi tidak. Kemudian untuk aktivitas normal, entitas tidak termasuk dalam membeli dan menjual aset tetap, maka keuntungannya untuk yang tidak normal ini harus secara neto. Kemudian di sini laporan keuangan sak etap itu ada 3 macam Bapak Ibu laporan keuangan lengkapnya. Yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian yang kedua laporan laba rugi selama periode atau laporan kinerja, yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan dibuat minimum 2 periode, jadi nanti ada perbandingannya Bapak Ibu dalam bentuk laporan keuangannya. Nah, ini contohnya laporan keuangannya, modelnya simpelnya seperti ini. Ini laporan keuangan aset tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pendapat laba rugi berupa ini, kemudian ada catatan keuangan sesuai dengan sak etap. Sekian presentasi kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Waktu saya kembalikan ke Pak Sahata. Benar. Bukan Pak Torang, monggo Pak Torang. Terima kasih Bu Wulan. Presentasi yang sangat menarik sekali buat kita para pelaku UMKM. Hal yang menarik sebetulnya kita patut berterima kasih kepada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, pada akhirnya berhasil menerbitkan standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Hal yang bisa kita tangkap dari presentasi Ibu Wulan adalah IAI sebenarnya ingin membuat standar akuntansi yang lebih simpel
daripada standar akuntansi yang sebelumnya, yaitu standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntan publik dan standar akuntansi keuangan yang standar. Nah, diharapkan dengan adanya SAK entitas mikro, kecil, dan menengah ini, kita para pelaku UMKM itu bisa sampai dengan menyusun laporan keuangan yang pada akhirnya perlu buat pelaku UMKM sendiri dan juga buat para stakeholders yang berkepentingan dengan UMKM. Kita mungkin nanti akan diskusikan mengenai standar akuntansi EMK yang sudah disampaikan oleh Ibu Wulan pada bagian tanya jawab. Saya kira banyak hal yang menarik yang perlu dipertanyakan di sini.